Seperti kasusnya Kiai Marzuki Mustamar ya. Kiai Marzuki Mustamar kenapa dipecat? Karena dia menolak mobil Alphard dengan uang 8 miliar. Dia tolak itu. Akhirnya pecat. Coba ke Nurul Yakin. Dia menolak karena menjaga integritasnya sebagai seorang kiai. Tetapi bisa saja media yang lain nanti membusukkan, padahal yang terjadi itu dia menolak mobil Alphard masih baru 0 km beserta uang 8 miliar. Suruh dukung maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma atina min 'indika ilman warzuqna fahman wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa alhiqna bisalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya tidak ada kata yang lebih indah yang harus keluar dari mulut kita selain ucapan alhamdulillah. Itu sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah kita terima. Maka yakinlah bahwasannya kita berada di tempat ini berdasarkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sehat, kita masih bisa bernafas dengan lega. Itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri nikmat-nikmat itu, dan tanda bukti syukur kita alokasikan untuk mengerjakan amal soleh. Dan insya Allah kita berada di tempat ini merupakan orang-orang yang soleh-soleh. Amin. Dan alhamdulillah kita berada di tempat ini, suatu tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah, tempat yang sangat Allah cintai. Kalau tempatnya saja Allah cintai, kalau tempatnya saja Allah sayangi, Allah muliakan, niscaya penghuninya itu Allah muliakan dan Allah sayangi. Dan itu insya Allah adalah kita semua. Maka pagi hari ini kita sungguh sangat beruntung luar biasa mendapatkan sajian yang tidak bisa dinikmati kecuali oleh orang-orang yang beriman, oleh orang yang bertakwa, dan oleh orang-orang yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salat, salawat dan salam mudah-mudahan Allah yang Maha Penyayang, Allah limpahkan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mudah-mudahan terlimpahkan kepada keluarganya yang disucikannya, terhadap para sahabatnya yang dalam sejarah terbukti membelanya. Mudah-mudahan kepada tabi'in, tabi'in, guru-guru kita semua, dan mudah-mudahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang kecil, yang hina ini dapat diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya, yang baginda Nabi sudi menoleh kita, yang baginda Nabi menjanjikan syafaatnya, karena baginda Nabi mempunyai sifat yang luar biasa, Raufur Rahim. Baginda Nabi mempunyai sifat Rauf dan mempunyai sifat Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum, azizun 'alaihi ma'anittum. Baginda Nabi itu sangat amat berharap dan sangat berat baginda Nabi itu merasakan apa yang menimpa pada diri kita semua. Raufun, baginda Nabi lembut, penyayang sekali. Rahim, dan luar biasa sayangnya terhadap kita. Maka atas dasar sifat-sifat baginda Nabi yang luar biasa itu, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang dijanjikan syafaatnya. Maka sudah sepantasnya kita selalu menyebut namanya dalam salawat kita bersama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang relatif singkat ini kita hendak merenungi kondisi kita yang berinteraksi dengan waktu. Ternyata waktu itu sangat cepat berjalan, yang siap akan menghantarkan kita pada garis finish kehidupan. Mau atau tidak, ikhlas, rela atau tidak, yang jelas waktu ini akan meninggalkan kita. Kita ikhlas atau tidak, tapi jelas waktu ini akan berhenti dan kita akan ditinggalkan oleh kehidupan dunia ini. Maka ketika kita nanti dalam kehidupan ini binasa, mati, isdet qaid bin mati, maka ketika itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan Allah ini bisa kita langsung kita buka di dalam surat An-Nur. Surat An-Nur itu surat yang ke 23. Surat An-Nur, surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun, maaf, surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, di ayat-ayat yang terakhir. Tentunya ayat yang terakhir dimulai, mari kita renungkan misalnya dari ayat yang ke-112. Apa Allah berkata? Lebih cepat menghemat waktu, kita langsung fokus kepada firman Allah. Allah berkata, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah berkata kepada kita, kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian menetap diam di bumi itu? Kam labistum, kan labisa artinya menetap, kan, tetap, fil ardi di bumi, adada sinin dengan perhitungan tahun. Berapa lama, berapa tahun kalian hidup di dunia itu? Itu perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala menanya kepada kita. Ketika nanti selesai menjalani kehidupan dunia ini, lantas kita dihisab, lalu kita ditanya, berapa lama kamu hidup di dunia itu? Maka kita menjawab, qalu, kita ini menjawab, qalu labisna yauman au ba'da yaumin fas'alil adin. Ya Allah, kami hidup di dunia itu mungkin hanya 1 hari atau setengah hari. Maka tanyakanlah ya Allah kepada orang yang biasa menghitung. Jadi ketika itu kita ditanya, berapa lama kalian menetap di muka bumi itu? Kita menjawab serempak,
ya Allah, aku menetap di muka bumi itu sehari atau setengah hari. Allah mengatakan, menegaskan lagi, qala illa bistum illa qalila lau annakum kuntum ta'lamun. Tidak, kamu tidak sehari dan juga tidak setengah hari, tetapi kata Allah, kamu berada di muka bumi itu illa qalila, hanya sesaat saja. Ketika kita misalkan narasikan dari susunan grammarnya, ketika in ini kan bermakna nafi, illa bistum, lalu diisbatkan, diistisnakan dengan illa, maka apa itu berbicara di dalam grammar? Itu menjadi litauqitil isbat namanya, menjadi penetapan, artinya menjadi penguatan terhadap keberadaan kita. Nah, Allah berkata, berapa lama kamu berada di dunia itu? Kita menjawab, ya Allah, mungkin aku cuma sehari atau setengah hari. Allah mengatakan, kamu tidak diam di muka bumi ini kecuali sedikit sekali waktunya, minimal sekali, sedikit sekali waktunya. Lau annakum kuntum ta'lamun, andaikan kamu itu mengerti, andaikan kamu itu tahu. Maksud tahu apa? Maksud tahu di sini adalah perjalanan waktu. Ternyata waktu ini tidak sama. Enggak usah jauh-jauh, di planet bumi saja antara Indonesia punya waktu 24 jam. Ada negara yang cuma waktu malamnya cuma 1-3 jam. Ada orang yang puasa di Indonesia misalkan 12 jam, 13 jam. Ada orang yang puasa 18 jam. Bahkan buka dan sahurnya cuma 2 jam dan seterusnya. Itu baru di muka bumi ini. Sementara Allah mengatakan waktu ini sangat sedikit yang dipunyai oleh manusia bila dikonversikan, disamakan dengan waktu-waktu yang Allah betul-betul gambarkan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah tentang penggambaran waktu ini. Bisa misalkan dibuka tentang waktu, ternyata nggak sama waktu yang dipunyai oleh manusia dan waktu yang di Allah hitung. Seperti misalkan surat Al-Hajj ayat surat 22 ayat yang ke-47, wa yasta'jilunaka bil azab, mereka minta disegerakan dan mereka meminta kepadamu wahai ya Rasul disegerakan azab, wala yukhlifallahu wa'dah wa inna yauman 'inda rabbika ka alfa sanatin mimma ta'udun, dan sesungguhnya satu hari 'inda rabbika, di sisi Tuhan kalian, ka alfi sanatin, bagaikan 1000 tahun, bagikan 1000 tahun, mimma ta'udun, dibanding waktu yang kalian hitung. Nah, ternyata waktu yang Allah, di sisi yang Allah tetapkan, entah waktu bilangan di mana, tetapi Allah menjelaskan ada waktu di mana waktu ini menurut Allah 1 hari, tapi menurut kita itu adalah hitungannya sama dengan 1000 tahun. Coba tuh bagi 1000 tahun dibagi cuman 1 hari, berapa jam tuh? 1000 tahun dikalikan 24 jam, kalikan misalkan 30, kalikan 12, dari 12 itu kalikan 1000, lalu dibagi lagi, menghasilkan cuman berapa jam tuh? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah singkatnya tentang waktu yang kita punya ini. Misalkan juga di dalam surat Al-Ma'arij, tentang waktu ini Allah menggambarkan bagaimana malaikat terbang menempuh perjalanan yang sungguh sangat cepat sekali. Tepatnya ayat yang kelima surat
ke-70 surat Al-Ma'arij ini penggambaran Allah tentang waktu. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, naik mi'raj. Ta'rujul artinya malaikat itu, kalau misalkan di terjemahannya, para malaikat dan malaikat Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Malaikat terbang dengan kecepatan yang super kilat, karena malaikat itu lebih cepat dari cahaya. Nah, kecepatan cahaya itu berapa misalnya? Kecepatan cahaya adalah 1 detiknya mencapai 300.000 kilometer. 1 detik 300.000 kilometer. Makanya ketika kita menyaksikan petasan, yang nyampe dulu suaranya apa cahayanya? Yang jauh tuh pasti cahayanya, karena suara itu mempunyai lebih lambat daripada cahaya. Jadi cahaya itu mempunyai kekuatan 1 detik saja dapat menempuh jarak 300.000 kilometer. Jarak dari mana tuh? Dari sini sampai mana? 1 detik. Dan malaikat terbang itu, masa terbangnya dengan kecepatan cahaya itu 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Coba 50.000 tahun kalau dihitung nah cahaya itu hitungnya 300.000 kilometer itu di dunia ini, bukan di akhirat, tetapi hitungnya di dunia ini itu 300.000 tahun per detik. Nah, malaikat itu terbang 1 hari itu bila dihitung dengan dunia ini, waktu di dunia ini mencapai 50.000 tahun. Bayangkan itu. Nah, Isra Mi'raj itu melampaui itu semua. Maka Isra Mi'raj itu kendaraannya baginda Nabi apa? Buraq. Tetapi naifnya buraq digambarkan dengan apa tuh yang kita ketahui? Sebuah ilustrasi sebagai Megasus yang digambarkan dengan kuda yang bersayap, wajahnya sangat cantik sekali. Nah, ini digambarkan yang ironi ini, seolah-olah Rasulullah itu betul-betul takluk terhadap kecantikan, sampai-sampai rupa kuda pun dicantikkan. Ini khayaliyah belaka. Sementara kalau misalkan barkun itu apa? Buraq itu apa? Kilat, cahaya kilat yang lebih dahsyat daripada cahaya biasa. Maka Isra Mi'raj itu Rasulullah itu kilat luar biasa yang mengendarai buraq itu, yang itu hanya dikhususkan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Sulaiman mempunyai kendaraan juga kan? Apa itu? Angin. Yang kecepatan angin itu berapa juga? Cepat luar biasa. Lebih cepat dari Challenger, lebih cepat dari F-16, lebih cepat dari pesawat-pesawat canggih itu. Nabi Sulaiman tinggal nangkring aja itu di awan dan dia siap untuk pergi kemana saja. Maka ada sebuah kepercayaan, katanya Nabi Sulaiman membangun Borobudur. Kan itu katanya Nabi Sulaiman bangun Borobudur. Jadi Borobudur itu bangunan Nabi Sulaiman. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa menerbangkan baginda Nabi lintas planet dan lintas galaksi, sampai diterangkan di dalam Al-Qur'an suatu tempat yang tidak ada redaksionalnya dari manusia. Namanya Sidratul Muntaha. Untuk menggambarkan Sidratul Muntaha ini banyak juga hayaliyah yang tercetuskan ke dalam tafsir. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah inilah waktu
waktu di sisi Allah itu satu hari saja sama dengan 1000 tahun. Ternyata ada lagi yang lebih canggih. Malaikat menempuh satu waktu saja, satu hari saja, ternyata bila digambarkan dengan waktu di dunia bagaikan 50.000 tahun. Coba bayangkan. Maka pertanyaan Allah dengan di dalam surat Al-Mu'minun, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama kamu mendiami bumi ini? Kita menjawab, ya Allah, karena ketika itu, ketika kehidupan ini berubah, kita masuk ke dalam barzah, di situ terbuka, ternyata kita hidup dengan terikat waktu dan tempat yang sangat sempit sekali. Roh kita akan melayang, dan di situ kita dikatakan dalam Al-Qur'an kembali kepada Roh kita masing-masing. Saat itu kita betul-betul dapat menyaksikan betapa remehnya, betapa kehidupan dunia yang kita perebutkan ini, betapa tidak bergunanya. Dan itu juga Allah telah terangkan, walal akhiratu khairum minal ula, dan kehidupan akhirat pakai isim tafdil namanya khairun. Khairun ini tidak ada ukurannya. Isim tafdil itu bisa 1 kali 100, bisa 1 kali 1 miliar, bisa 9 kali, tidak terbatas. Makanya Allah mempergunakan kosakata khairun, bahwasannya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Nah, sementara kehidupan dan dunia sering sekali Allah gambarkan, wa ma mata'ul hayatud dunya illa mata'ul qalil illa mata'ul ghurur, gitu kan. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang sedikit, kesenangan yang menipu, kesenangan yang penuh dengan si tipu menipu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata selama ini kita tidak pernah merenungi tentang perjalanan waktu, karena terkooptasi, terbatas dengan ekspektasi kita masing-masing, di mana kita hanya memikirkan yang mataul ghurur tadi, kehidupan kesenangan yang menipu. Kita selalu dibatasi, ditembok rapat-rapat dengan ambisi kita masing-masing, dan itu merupakan kehidupan yang sangat sedikit. Apalagi momen seperti sekarang, momen mau pemilu, seolah-olah jabatan, mahligai kehidupan harta benda itu betul-betul segalanya. Lalu kita berlomba-lomba dengan giat pingin meraih itu semua. Bahkan pada ujung-ujungnya adalah supaya kita betul-betul mempunyai kehidupan mahligai harta benda yang brilian, yang mempesona. Kita berlomba dalam waktu ini untuk menumpuk harta benda, sampai Allah menegur kita, alhaakumut takasur, gitu kan. Kamu sibuk dalam kehidupanmu, seolah-olah waktumu sangat panjang, seolah-olah engkau hidup abadi. Alhaakumut takasur, yang engkau isi benakmu, perasaanmu, akal fikiranmu hanya demi mengumpulkan harta benda. Hatta zurtumul maqabir, gak tahu kalau waktu yang kamu punyai sangat sempit sekali, sehingga dalam perlombaan jabatan belum diraih, harta benda belum tertumpuk, sudah dekat ke liang kubur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla, jangan begitu, kata Allah. Jangan begitu. Jangan kehidupanmu, waktumu, energimu, perasaanmu, pikiranmu hanya untuk mengejar harta benda, jabatan, sampai saking minatnya menerjang ayat-ayat Allah. Bahkan ayat-ayat yang kamu bikin sendiri kamu tabrak itu. Ayat-ayat konstitusi kamu tabrak dengan alasan macam-macam lah. Padahal ayat-ayat itu, undang-undang itu manusia kita sendiri yang bikin. Saking ambisinya membangun dinasti lah. Nah, itu semua adalah ambisi yang betul-betul menyesatkan kita semua. Padahal
kita kalau misalkan umur 65 nih, umur 70, umur 75 ini dibandingkan ka alfi sanati mimma ta'udun, itu hasilnya nanti kita cuman hidup sebatas 2 jam atau 2,5 jam. Umur 75 tahun, kata Allah, kamu cuman hidup illa qalila, kamu cuman hidup 2 jam di dunia ini, bila dibandingkan dengan waktu 1000 tahun tadi. Apalagi dibandingkan dengan waktu khamsina alfa sana, apabila dibandingkan misalkan kita dengan 50.000 tahun, berapa menit kita hidup di dunia ini? Ternyata kita cuman hidup 2,5 jam, belagunya luar biasa, ya kan? Punya ilmu sedikit, sombongnya luar biasa. Punya teknik cara menafsirkan sedikit, seolah-olah itu adalah yang paling paten, tidak ada lagi keilmuan di lain itu. Kan begitu. Baginda Nabi itu tadi disebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, berat sekali bagi baginda Nabi apa yang menimpa kalian, ketidaksadaran kalian, ketidakarifan kalian, kebodohan kita semua. Bagi baginda Nabi itu berat sekali. Bagaimana baginda Nabi ingin menuntun ke sorga, ternyata kita selalu pingin kaya raya, pingin jabatan, pingin dipilih. Apalagi sekarang ini, kejujuran, kearifan, kebijaksanaan tertulis di pojokan baliho, gambar-gambar dengan statement bahasa yang menipu, demi rakyat, dari rakyat, itu kan, untuk rakyat. Kami sudah menginvestasikan jiwa raga kami untuk rakyat, macam-macam, padahal itu menipu. Saat sekarang ini banyak orang ramah, banyak orang ramah. Seperti kasusnya Kiai Marzuki Mustamar, ya. Kiai Marzuki Mustamar kenapa dipecat? Karena dia menolak mobil Alphard dengan uang 8 miliar. Dia tolak itu. Akhirnya pecat. Coba ke Nurul Yakin. Dia menolak karena menjaga integritasnya sebagai seorang kiai. Tetapi bisa saja media yang lain nanti membusukkan, padahal yang terjadi itu. Dia menolak mobil Alphard masih baru 0 kilometer beserta uang 8 miliar. Suruh dukung, maksudnya suruh mendukung, dia nggak mau, hanya dipecat. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti itu. Bagaimana seorang kiai itu memang harusnya meniru nih dengan segala kelebihan dan kelemahannya Kiai Marzuki Mustamar, gitu kan. Harusnya meniru bagaimana waraknya seorang kiai ini. Di era sekarang ini jarang kiai yang warak. Kiai juga berlomba-lomba cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ngapain jadi yang jujur? Jujur hancur, gitu kan. Ini semua teguran Allah. Nanti ketika mati itu kita berlomba untuk mewujudkan ambisinya, itu membangun mahligai, rumah yang disayangi, demi taraf kehidupan, demi anak-anak supaya berpendidikan, demi itu kan alibi. Setelah mati baru tuh kelihatan, ya Allah, ternyata aku hidup di dunia cuma 2,5 jam, gitu kan. Maka dari situ kita berteriak, lau akhartani ila ajalin qarib, andaikan engkau ya Allah menunda aku ila ajalin qarib. Sama nih, qarib qalilah, sama dengan ini, ila qalila, ila ajalin qarib. Andaikan engkau ya Allah menunda aku, mengembalikan aku ke dunia itu 1 jam saja, bahkan kurang dari satu jam itu, la asaddaqa, itu pakai kosakata apa itu, kalimah yang superlatif,
pakai tasdid, la asaddaqa wa akum minas solihin. Aku sedekahkan semua itu. Alparku aku sedekahkan, villaku aku sedekahkan, rumahku yang budgetnya miliaran itu aku sedekahkan. Wa akum minas salihin, dan aku berjanji ya Allah, aku akan menjadi orang yang soleh. Soleh itu kan layak, soleh itu pantas. Oh ternyata kalau misalkan dari kosakata soleh, uang berlian, mahligai kehidupan, rumah tangga yang gak henti-hentinya direnovasi, gitu kan, dengan ternyata gak layak terhadap orang yang soleh ini. Kenapa? Karena janji hamba yang menyesal itu, awa akum minas solihin, aku akan menjadi orang soleh. Oh berarti ketika dia kaya dia tidak soleh, kan begitu? Oh berarti gelimangan harta benda itu kurang layak bagi orang-orang yang soleh. Tetapi yang kurang layak inilah yang kita perlombakan. Bisa dimengerti ya ilustrasinya? Artinya orang yang soleh itu dia akan melepaskan diri. Dia fa'asaddaqa wa akum minas solihin, aku akan sodakokan semua harta bendaku. Wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Oh berarti yang namanya harta benda, kerajaan, dinasti, sampai menabrak konstitusi, sampai miliaran, sampai sampai rakus, oh ternyata itu nggak layak bagi orang yang soleh. Karena penyesalan kita akan aku lepaskan itu semua, aku akan sodakokan semua. Tapi bagi kita itu yang paling utama, sehingga merisaukan dan membentengi nalar alam kesadaran kita, dan masing-masing kita berlomba untuk mencapai kehidupan harta benda, sampai nabrak-nabrak ke sana dan kemari, sampai membusukkan, sampai mereduksi, sampai mencerca, memfitnah, bahkan sampai membunuh. Bukankah itu semua demi tahta, demi wanita, demi harta yang dapat menyehatkan kebahagiaan, dan kita ketika itu tumbuh, kita katanya orang bahagia. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan ayat-ayat tadi, maka sekiranya kita harus mawas diri dan sadar bahwa kita hidup di dunia itu cuma punya waktu, kata Allah, sangat sedikit sekali, illa qalila, sangat sedikit sekali waktu kita. Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Kembali ke surat Al-Mu'minun tadi, ayat yang ke-114. Kamu tidak menetap di muka bumi ini kecuali sangat amat sedikit sekali, 1 jam, 2 jam, 2 jam setengah. Kita bukan seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh mempunyai umur berapa? 1000 illa khamsina amma, kecuali 50 tahun. 1000 dikurangi 50 berarti Nabi Nuh punya usia 950 tahun. Begitupun nabi-nabi yang lain, lama-lama umurnya. Ramses II, musuhnya Nabi Musa, dari semenjak Nabi Musa belum lahir dia sudah hidup. Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil, dia sudah hidup. Terus dihanyutkan di sungai Nil, diambil oleh istrinya Asia, dibesarkan. Setelah besar jadi musuhnya. Fir'aun itu juga umurnya 1000 tahun, sama dengan Nabi Nuh, 950 tahun. Nah kita ini apa Pak dibandingkan Pak? Coba kita pikirkan, kita bukan Fir'aun, kita juga bukan Nabi Musa, kita bukan juga Nabi Yusuf yang umurnya melewati lebih dari 100 tahun, kita bukan Nabi Ibrahim. Kita ini adalah kita yang umur 60, udah pensiun kan? Itu PNS. Kalau tidak PNS, yang TNI 58. Kalau misalkan di swasta yang karyawan 55 tahun, umur 70 tahun udah banyak yang pikun.
Udah makan, ditanya, katanya enggak. Udah gak produktif lagi. Lalu mestikah maksudnya di dalam umur yang seperti ini ambisi kita betul-betul menutupi kesadaran kita sehingga kita betul-betul tetap berlomba mengumpulkan harta benda itu? Tentu kata Allah, kalla, jangan begitu, kata Allah. Jangan begitu. Sadari bahwa kita ini mempunyai umur yang sangat terbatas. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada surat yang sangat pendek sekali yang harusnya betul-betul kita renungkan bersama. Dan surat yang sangat pendek ini difahami oleh Al-Imam Syafi'i, bahwa kata Imam Syafi'i, andaikan Allah tidak menurunkan Al-Quran 30 juz, cukup ayat atau surat yang sangat pendek ini sudah cukup untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Sudah cukup untuk menuntun kita supaya kita mawas diri, mempunyai kewaspadaan, dan melahirkan kita menjadi orang yang arif dan bijaksana. Nah, surat yang pendek ini masing-masing kita hafal. Apa itu? Surat Wal Asri. Nah, ini yang ditulis oleh pendapatnya oleh Imam Syafi'i. Apa bunyi suratnya? Wal Asri, demi masa. Nah, itu bukan sekedar demi masa sebetulnya. Asara itu memeras. Sebagaimana di surat Yusuf, Nabi Yusuf pernah ditakwil tentang mimpi orang yang di penjara itu kan. Satu temannya di penjara, ya Nabi Yusuf, takwilkan mimpi saya. Ini aksiru khamra, aku bermimpi memeras khamr. Kosakatanya mengapa tidak memeras anggur gitu kan. Mengapa memeras khamr? Khamr itu sudah jadi Pak, gak perlu diperas kan gitu kan. Tapi mengapa kosakatanya itu ini aksiru khamra, aku memeras khamr. Khamr gak perlu diperas. Khamr itu dihasilkan bisa dari anggur, bisa dari beras, bisa dari tape, bisa dari segala macam, difermentasi kan, akhirnya menjadi khamr. Tapi mengapa ini kosakatanya ini aksiru khamra, aku memeras khamr. Khamr udah gak perlu diperas, karena itu kosakata jadi. Apa ini? Ini mengandung pendidikan sebetulnya. Ini aksiru khamra. Salah satu pendidikan, mari kita bawa kepada surat Wal Asri. Wal Asri, demi masa. Ternyata pada hakikatnya kita ini diperas Pak oleh masa. Oleh masa ini, oleh waktu diperas. Coba ini, coba waktu masih muda, coba segala kemampuan ada kan, masih muda tuh, makan mampu banyak, masih anak SMP SMA itu masih kuat-kuatnya. Begitupun kenikmatan dunia saat itulah betul-betul semua mampu dinikmatin. Tetapi perjalanan waktu ini betul-betul memeras kita. Energi waktu masih muda itu intisarinya. Energi waktu masih muda kemana itu? Ternyata habis itu untuk maksiat kepada Allah gitu kan. Makanya itu ada hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang mendapatkan naungan langsung adalah syabun yata'allaqu bil masjid, qalbuhu yata'allaqu bil masjid gitu kan. Atau syabun, atau anak muda yang betul-betul memproteksi menjadi orang yang baik. Nah, energi itulah yang memeras. Maka dari muda kita kuat apapun. Ya kalau masih muda, ibaratkan pengantin baru, kuat berapa ronda kan banyak tuh. Memang sekarang sudah tua, mampu berapa ronda? 1 minggu sekali aja jarak, ya kan? Ya coba jujur itu. Waktu masih muda, masya Allah, sampai sholat pun dijamak Pak. Ustaz, boleh enggak pengantin baru sholat di jamaah? Boleh. Kenapa? Masyaqqah bagi dia. Kenapa? Ya berpuluh-puluh kali misalkan. Zuhur enggak sempat langsung, udah dah. Akhirnya sholat zuhur sampai asar, setelah itu tempur lagi. Masih muda. Emang coba. Nah kita nih sekarang, mampu enggak begitu sekarang?
Masya Allah. Bahkan untuk menunaikan kewajiban pakai konsumsi obat lagi. Salah obat, la haula wala quwata illa billah. Ya kan? Kan banyak kejadian. Pakai obat itu akhirnya obat perangsang, salah obat, stroke lah, pecah lah, venanya lah, jantungnya lah bermasalah. Ini umur memang tidak bisa direkayasa. Terima apa adanya sekarang ini. Kalau sudah tua, gak perlu obat-obat itu, berbahaya. Bisa saja jantung berhenti nanti. Oh, sudah segini pingin bertokoh seperti anak muda. Masya Allah. Tuh, masih muda tuh. Kita naik motor kemana, traveling kemana-mana, ke puncak, motoran enak kan, masih muda. Sekarang coba naik motor, gak pakai jaket lagi, dulu masih muda kan, pakai kaos doang, pakai tato gitu. Sekarang coba kena angin dikit masuk angin, kerokin bulan-bulan. Nah, inilah namanya wal asri, demi waktu yang memeras kita. Kita sekarang ini diperas oleh energi masa muda, entah energinya untuk apa. Sekarang tinggal bongkok, tinggal ampasnya sekarang ini. Alhamdulillah, di masa ampas ini kita masih mau sadar, lalu pergi ke Masjid Nurul Yakin, duduk bersama iktikaf di tempat ini, merenungi tentang perjalanan waktu ini, merenungi tentang diri kita. Itu adalah sajian yang luar biasa, yang tidak terbeli dengan masa muda kita, yang tidak terbeli dengan energi kita yang waktu fit, yang tidak terbeli dengan harta dan mahligai permata segala. Ini adalah sajian yang luar biasa, yang akan mampu dinikmati oleh hanya orang-orang beriman. Maka di masa-masa tua, di masa ampas ini, alhamdulillah kita masih menikmati itu. Maka kata Allah, wal asri, demi masa yang memerasmu, innal insana. Allah menegaskan tuh pakai inna itu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia semuanya, al-insan, manusia semuanya berada dalam kerugian. Ketika kita menyebut insan, berarti semuanya, tidak terbatas orang Jawa Sunda saja, tidak terbatas madhab Syafi'i saja, tidak terbatas ormas PKB PKS saja, tidak terbatas state nation orang Indonesia saja, tidak terbatas agama Islam saja, semua. Mau kamu agamanya Yahudi, terserah, mau negaranya Amerika, masuk dalam insan nih. Sesungguhnya seluruh manusia lafi khusrin, berada dalam kerugian. Lalu ada istisna namanya illal ladina amanu. Ini faedahnya taksis. Taksis mengkhususkan. Namanya takhsisul am lil khas. Amnya mana? Yang umum, manusia tadi. Khasnya mana? Illal ladina amanu. Hanya orang-orang yang beriman yang tidak merugi. Nah, pertanyaannya dikejar lagi, apakah semua orang beriman? Karena pada kenyataannya semua orang mengantongi keimanan, ya kan? Orang Yahudi beriman sama agamanya, orang Majusi beriman sama apinya, itu kan? Orang Katolik beriman dengan tuntunan gerejanya, orang Protestan juga beriman. Bahkan orang animis yang ngasih sesajen, ya, ngasih sesajen ke pohon, ngancak, mendeman, dan macam-macam kan, itu beriman, digerakkan itu berdasarkan kepercayaannya, keimanannya. Apakah di dalam ayat ini illal ladina amanu hanyalah orang-orang yang beriman, seluruh keimanan yang selamat? Tidak. Keimanan yang sesuai dengan pendidikan baginda Nabi, yang sesuai dengan syariat Islam, yang itu kita ucapkan pas waktunya ketika kita masuk ke dalam Islam ini. Kita nggak perlu masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena ayah bunda kita, bapak ibu kita sudah Islam, maka semenjak janin kita sudah Islam, gitu kan? Tapi Islam yang semenjak janin ini kadangkala tidak kuat. Kuatan mereka yang mencari Islam. Banyak yang mencari Islam kan? Deddy Corbuzier mencari Islam.
Akhirnya kuat Islamnya. Dan orang-orang yang mencari Islam. Nah, kita kadang-kadang Islam turunan. Karena Islam turunan sehingga keislamannya kurang kuat. Nah, seharusnya di samping punya basic Islam keturunan, kita cari di Islam, kita renungkan di kitab suci Al-Quran, kita hadiri itu majlis-majlis taklim dan renungkan, barulah kita masa kalah sama mu'alaf. Iren Handono misalnya, Ibu Irena Handono kan siaran di televisi dan radio Rasil. Juga radio Rasil sekarang dihack, Pak. Radio Rasil itu seluruh siarannya, YouTube-nya dihack. Ya, di backlist. Lagi berjuang nih sekarang. Lagi berjuang bagaimana supaya orang bisa mengakses siaran Radio Rasil. Itu. Kenapa? Ya karena ada agak kontra dengan dinasti. Ada kontra dengan dinasti. Dihack, Pak. Hilang tuh. Rekaman-rekamannya Ustadz ini hilang semua Radio Rasil itu sekarang. Sampai YouTube-nya hilang juga. Katanya suruh netral. Loh kok begini? Sampai ke YouTube juga dihack. Katanya netral. Baik. Dari jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini semua ulah orang-orang yang tidak sadar bahwa waktunya itu sedikit, maka semua orang merugi kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Bukan sekedar beriman lalu wa amilus sholihat, kan wawunya waw ma'iyah kan, waw ataf. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, bukan sekedar beriman, tetapi aktualisasikan dengan amalan yang pantas dengan keimanannya. Salihat itu, soleh itu pantas. Ini ngakunya orang beriman, judi melulu, kan gak pantas tuh. Ngakunya orang beriman, dugem melulu. Ngakunya orang beriman, taruhan melulu. Nah, judi sekarang tidak seperti dulu, Pak. Di Indonesia mungkin gak ada SD-SB, tapi sekarang bagaimana judi online yang dikendalikan dari Thailand, ya dari Taiwan. Judi online yang dikendalikan dari Amerika, cukup pegang HP, tahu-tahu transaksinya rumah hilang, perusahaan hilang, kan begitu sekarang. Jadi judi itu udah dunia, Pak, sekarang. Berapa banyak itu pengusaha-pengusaha yang super kaya dalam satu malam kalah kasino gitu kan. Bahkan istrinya banyak dipertaruhkan. Istrinya dipertaruhkan. Aku sudah tidak punya aset, rumahku sudah perusahaan sudah jual. Aku punya istri, istrinya dijadikan taruhan judi. Coba. Datang-datang kalah judi, ada yang menjemput, debt collector, istrinya diambil. Jadi sekarang ini jangan disangka perjudian itu lebih masif sekarang ini. Bahkan perlu kita perhatikan anak-anak kita yang di TK SD kelas 1 kemarin ke Indomaret, ternyata mereka sudah paham judi online itu, dengan game-game judi online itu. SD kelas 1, Pak, udah paham itu. Makanya main online itu kadang mengandung judi. Baik. Maka yang tidak merugi illalladzina amanu, orang yang beriman wa amilus sholihat, dia beramal pantas, tidak HP melulu setiap waktu. Wa amilus sholihat, maka selanjutnya wa tawasau bil haq, saling menasehati dengan hak, dengan kebenaran. Mengapa ada kosakata wa tawasau bis sabr, lalu saling menasehati dengan kesabaran? Kenapa? Karena beramal soleh, menasehati orang dan mengajak amar ma'ruf dan nahi mungkar itu penuh dengan konsekuensi. Kalau misalkan kita deskripsikan amal soleh itu hanya sholat, orang kita ajak sholat gak mau, gak apa-apa. Tapi kalau giliran amar ma'ruf, orang di depan rumah kita mau mabok, ya? Mau mabok, lalu kita lihat, jangan mabok lah, cobalah itu buanglah botol itu gitu. Oh, bisa ngamuk, Pak. Dia berkata, tangan-tanganku sendiri, botol-botolku sendiri, aku beli juga dengan uang kamu sendiri, kaki-kakiku sendiri. Mau ngapa lo? Resek banget lo, kan gitu kan? Bahaya itu. Dan itu yang sering terjadi dengan Habib Rizik kan gitu.
Habib Rizik. Jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar, ketika nahi mungkar ini susah, udah diperingati, dikirim surat, disomasi, tetap aja. Akhirnya Habib Rizik zaman dulu tuh bakar kan gitu tuh. Dari sinilah statement jeleknya FPI itu akhirnya dibubarkan. Padahal kita sering bicara Pak dengan Habib Rizik dulu. Itu sudah disomasi Pak. Ketika ada pelacuran di pojokan itu sudah pakai persuasif jemaah, dibilangin. Setelah itu memanfaatkan RT RW, disuratin. Setelah itu pakai lebih tinggi lagi, pakai bapinsa, pakai apa, disuratin. Enggak bergeming. Diskotik itu akhirnya geruduk, itu kan zaman dulu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi, itu kan. Maka dari situlah statement jeleknya. Pada langkah-langkahnya polisinya nggak mau ngerjain masalahnya, aparatnya tidak mau ngerjain. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka waktu ini cepat sekali berlalu Pak. Kita sekarang ini di tahun 2024 ini sudah berumur berapa? Dan nampak itu Pak, alamat tanda-tanda kita semakin dekat ke garis finish kehidupan itu semakin jelas. Raba rambut kita yang 10 tahun lalu belum ada tumbuh putih-putih. Nah, sekarang elus coba lutut kita. Dulu 5 tahun yang lalu kita masih bisa berlari Pak. Nah, sekarang lutut kita sudah kaku. Coba raba punggung kita yang dulu masih tegak, sekarang udah mulai bongkok Pak. Coba itu ngaca kumis kita, jenggot kita, dulu masih hitam Pak, menawan, sekarang udah putih semua. Lihat mata kita mulai kabur. Itu adalah teguran langsung oleh Allah terhadap kita. Mengapa kita tidak sadar-sadar bahwa waktumu sangat terbatas, kamu akan segera kembali, kata Allah. Masih saja berargumentasi, masih mengklaim diri kita paling kuat, luar biasa kan? Nah, ini yang terjadi pada manusia. Maka enggak salah kata Allah, innal insana ladzaluman jahula. Sungguh bodoh manusia itu, kata Allah. Ladzaluman, pakai superlatif juga kosakatanya, bukan zalim tapi zaluman, pakai bukan jahil tapi jahula. Itu superlatif, kosakata intihaul ghaya istilahnya, superlatif. Bodoh banget kata Allah. Yang membuat kita itu, yang ngatain kita bodoh itu adalah Allah. Nih, dari 3 amal nih, dari 3 amal. Kita selama ini membela harta benda kan? Anak kita cintai, istri kita cintai, gitu kan? Harta benda kita bangun, padahal anak dan istri pasti kita tinggalkan. Yang membangun ya jemaah kita juga sebetulnya. Dari jemaah kita yang renungan di sini ini kemarin tahun yang lalu kan masih ada. Ya mohon maaf, dulu ada Pak Marta kan? Ya kan? Dia punya villa kan? Di puncak. Villanya masih ada kan sekarang? Orangnya kemana? Begitu semua Pak. Punya villa di puncak, orangnya sudah tiada. Alhamdulillah villanya. Bukankah kita pernah main ke sana kan? Insya Allah itu jadi bukti bahwa villanya itu beramal soleh, diamal solehkan. Alhamdulillah, amin. Nah, dari situ untuk apa kita sayang-sayang tuh, pelit, koret, medit. Masya Allah, beli baju yang bermerek, beli kain yang bermerek, dipakai? Enggak. Katanya untuk kapan? Nanti kalau udah mati enggak dipakai-pakai dong. Punya uang di rekening berapa? 300 juta, 500 juta, 1 miliar, dipakai? Enggak. Kenapa? Sayang. Nanti katanya mati. Setelah mati merasakan enggak? Enggak. Itulah bodohnya umat manusia. Maka dari sini Pak, singkat cerita sampai di sini dululah renungan kita. Saya ingin mengatakan bahwa jangan merasa lama hidup di dunia ini.
Karena Allah mengatakan kamu punya waktu. Qala kam labistum fil ardi sinin. Qalu labisna yauman aw ba'da yaumin fas'alil adin. Qala illa bistum illa qalila. Kamu diam di muka bumi ini sempit sekali, sedikit sekali. Maka jangan belagu gitu. Jangan belagu. Cuman punya waktu 2 jam aja belagu amat. Punya ilmu sedikit dia sombong amat. Gemarnya nyalahin orang, gitu kan? Semuanya sesat, semua neraka, bid'ah dan segala macam. Coba lihat Rasul. Rasul pernah membid'ahkan? Enggak. Maka Rasul susah payah kalau ada orang yang tidak beriman. Tidak beriman saja oleh Rasul diimankan, berminat sekali Rasul untuk beriman. Ini yang beriman disesatkan, dibid'ahkan. Gimana? Cocok gak dengan didikan baginda Nabi? Maka jangan pernah merasa lama hidup dunia ini, karena kita cuma punya waktu 2,5 jam. Maka segeralah beramal. Jangan sayang-sayang terhadap harta bendamu, karena bisa saja yang kamu sayang sekarang besok sudah tidak bisa kamu nikmati. Segera pergunakan untuk membangun rumah abadi di akhirat kelak nanti. Infakkan, investasikan, bayarkan. Dan jangan membangun mahligai kehidupan dunia sampai melupakan segalanya, karena kita sudah deket banget sama yang kubur. Apalagi kemarin kan kereta Turangga, sehat kan masinisnya? Sehat. Berangkat kan mengendarai kereta, tahu-tahu tabrakan, mati. Sakit lagi nggak? Enggak. Apalagi belum bom. Kalau belum bomnya Rusia nyasar ke sini, Pak, kita itu tidak akan merasakan sakit, tahu-tahu binasa saja. Karena ketika diukur nalar atau perasa atau urat-urat yang merasakan sakit itu bisa sekitar 1 menit lah, luka lalu merasakan sakit. Itu kecepatan bom yang menghancurkan itu lebih cepat daripada itu. Sekali dem langsung hancur lebur, jadi nggak merasakan sakit, tahu-tahu sudah pindah alam saja. Maka banyak kejadian yang dapat memisahkan dari hidup dunia ini. Lalu mengapa kita cinta banget terhadap kehidupan dunia ini? Narasi dari pendidikan Allah dalam Al-Quran, jangan begitu, kata Allah. Kamu mempunyai masa depan yang lebih cerah, yang lebih langgeng, yang lebih nikmat. Apa itu? Keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kehidupan dunia ini sangat sedikit, sangat sempit sekali. Mengapa kamu butakan itu semua? Dari renungan waktu yang demikian singkat ini ditutup dengan wal asri tadi, ternyata kita betul-betul diperas sehingga sekarang tinggal bongkoknya, kita sekarang tinggal kepayahannya. Makan sate sudah nggak bisa, jalan ke sana ke sini udah nggak bisa, apanya lagi coba? Belum lagi ada yang melekat dalam tubuh ini teguran Allah, sudah ubanan, sudah kolesterol, sudah jantungan, sudah ginjal, wah macam-macam. Bukankah itu teguran? Maka itu demi Allah kita tidak lama hidup di dunia ini, dan bukti-bukti sudah banyak. Mustikah ini tidak kita sadar? Mustikah arogan? Mesti masih sombong? La haula wala quwata illa billah. Kalau mesti masih sombong sekarang, teguran apa lagi yang mesti Allah kirimkan kepada kita? Maka sampai di sini mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pergunakan waktu yang sangat sempit ini untuk betul-betul memproteksi diri menjadi hamba-hamba yang soleh. Amin. Kira-kira ada yang bertanya? Anda ditanyakan? Silahkan. Kita kan sering mendengar dalam kehidupan sehari-hari masalahnya itu dalam tubuh kita nyawa itu ada di mana? Iya. Baik. Karena tadi kan dikatakan bahwa hidup ini hanya 2,5 singkat. Betul. Ya, pertanyaan saya, sebetulnya di dalam manusia itu ada di mana? Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini pertanyaan yang sangat serius dan sangat ilmiah sekali. Kira-kira kayaknya nggak mampu menjawab dengan waktu yang sangat sempit ini. Tapi baiklah kita renungkan sama-sama. Ternyata dalam diri manusia ada yang namanya jiwa, ada yang namanya ruh, ada yang namanya anfus, ada yang namanya nafsu kan, anfus dan nafsu.
Dan yang mati itu apa? Yang mati adalah anfus, nafsunya yang mati, yang dibuktikan dengan tidak bisa bernyawa. Nah, tadi pertanyaan sebetulnya agak ringan. Nyawa itu ada di mana? Ada di nafasmu. Karena ketika nyawamu sudah tidak bernafas, berarti nyawanya nggak ada. Nah, pertanyaan yang lebih sulit adalah jiwamu ada di mana? Itu yang susah, gitu kan? Ya kalau misalkan nyawa, ya ada di nafasmu. Ketika nafasmu udah nggak ada, nyawamu udah melayang. Maka yang agak sulit itu adalah jiwamu ada di mana, rohmu ada di mana, gitu. Roh, karena roh ini tidak mati, Pak. Tidak pernah mati. Yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah roh, dan itu nanti dikembalikan lagi dan kita akan hidup kembali. Maka nafas itu adalah nyawa, jiwa, bukan jiwa ya, nafas ya. Nafas itulah yang mati. Dikatakan oleh Allah bahwasannya yang mati itu adalah nafasnya, anfusnya. Sementara al-insan itu atau bashar atau manusia itu merupakan kesatuan dari semua itu. Kurang lebih menjawab ini yang spesifik memerlukan kajian lagi. Tapi kalau misalkan sekedar nyawa bisa dijawab, itu ada di nafasmu. Nah, kita mempergunakan dengan paru-paru kan bernafas, menghirup oksigen sehingga menjadi sinergi ke anatomi tubuh yang lain, detak jantung, urat nadi dan otak bisa hidup segala macam. Tapi yang sulit menjawab adalah jiwamu ada di mana, rohmu ada di mana. Roh kita yakini ada dalam tubuh, tapi di sebelah mana? Yang susah adalah jiwamu. Baik. Tidak wallahu alam, tidak terjawab secara sempurna karena memang ini pertanyaan sangat penting sekali. Tapi mudah-mudahan kita betul-betul mempergunakan kehidupan ini sebaik mungkin sehingga kita tidak menyesal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna 'abiduka banu 'abidika banu ima'ik nawasina biyadik madim fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak aw 'allamtahu ahadan min khalqik an tarzuqana bittaqwa wal istiqamah warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alna wa auladana fi zumrati huffadil Qur'an waj'alna wa iyyahum min ibadikal muttaqin min ibadikas salihin al-amilin al-mukhlisin ad-dakhilin al-jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli tughyan wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-isyan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma ja'alna hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina alaman wa la saqiyan wa la mahruma. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak ya rabbana innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ikdi hajatana wa shifa'na bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.